Apa yang kita bisa pelajari mengenai laporan arus kas? Lalu, elemen apa saja yang ada di dalam laporan arus kas? Ingin tahu bagaimana cara membaca laporan arus kas? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini untuk mengetahui segala sesuatu tentang laporan arus kas. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video akuntansi yang berikutnya. Apa itu laporan arus kas? Kalau kita lihat ya, laporan laba rugi itu menunjukkan seberapa banyak laba atau rugi dari perusahaan. Sedangkan kalau neraca itu menunjukkan seberapa banyak uang yang ada di dalam perusahaan. Lalu bagaimana dengan laporan arus kas? Kita bisa katakan laporan arus kas itu semacam dia menunjukkan peta ke arah mana kas ini mengalir. Atau bisa dikatakan dia semacam peta yang menunjukkan ini uang dibelanjakan untuk yang ini, uang dibelanjakan untuk ini, atau kita dapat uang dari sini, kita dapat uang dari sini. Jadi laporan arus kas itu semacam dia menunjukkan aktivitas dari perusahaan yang sehubungan dengan kas. Jadi kalau kita bisa katakan di dalam akuntansi keuangan, laporan arus kas itu adalah sebuah laporan yang meringkaskan arus kas keluar dan masuk dari sebuah perusahaan. Jadi arus kas yang keluar dan arus kas yang masuk itu diringkaskan di dalam laporan arus kas. Laporan arus kas adalah satu dari 3 kunci laporan keuangan yang melaporkan hasil dari uang yang dihasilkan dan uang yang dibelanjakan oleh sebuah perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk sebuah perusahaan yang sangat besar, laporan keuangan ini itu merupakan sebuah laporan yang sangat vital yang harus disiapkan oleh perusahaan. Kenapa laporan arus kas ini dikatakan vital bagi sebuah perusahaan yang besar? Itu karena kita bisa melacak dana atau modal kerja dari perusahaan untuk kas masuk atau kas keluar sepanjang periode akuntansi itu. Sedangkan untuk usaha yang dalam skala kecil, mungkin laporan arus kas ini bisa disiapkan dalam jangka waktu yang mungkin sangat-sangat singkat, tidak selama apabila menyiapkan laporan arus kas bagi perusahaan yang skalanya skala besar. Manakala kita meninjau laporan arus kas ini, maka kita bisa melihat seberapa sehat sebenarnya perusahaan kita. Ada beberapa poin penting yang bisa diungkapkan di dalam laporan arus kas. Poin yang pertama yang diungkapkan di dalam laporan arus kas yaitu seberapa banyak uang yang masih tersedia yang kita bisa gunakan. Jadi kita bisa melihat dari laporan arus kas, menurut saya pas di dalam neraca kasnya sekitar 5 miliar. Nah, maka di dalam laporan arus kas itu akan dijelaskan secara terperinci. Jadi kita bisa ketahui seberapa banyak uang atau dana yang tersedia yang kita bisa gunakan. Kemudian dari arus kas ini kita bisa melihat apakah kita terlalu banyak menyimpan persediaan. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ini kita melihat di periode awal itu kita melihat persediaan saldo persediaan itu 5 miliar. Terus pas di akhir periode saldo persediaan itu ternyata sudah mencapai 10 miliar. Nah, apakah kita terlalu banyak menyimpan persediaan di perusahaan kita? Kita terlalu banyak membeli persediaan, kita terlalu banyak membeli stok persediaan. Kemudian yang berikutnya, apakah pembayaran dari customer itu ke kita terlalu lama? Jadi kita terlalu membiarkan customer kita membayar piutang itu terlalu lama. Jadi mereka tidak cepat-cepat membayar. Kita pun mungkin terlalu lama menagih ke customer kita. Kemudian kita juga bisa melihat apakah kita membayar supplier kita terlalu cepat, yang mungkin kita bisa undur dulu 1 minggu untuk melihat persediaan dari kas kita. Kemudian yang terakhir yang kita bisa lihat yaitu
apakah operasi kita ini bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang. Jadi dari semuanya ini kita bisa melihat beberapa hal di dalam laporan arus kas. Jadi dari laporan arus kas yang disajikan itu kita bisa mengetahui apakah kita berisiko kekurangan uang dalam waktu yang dekat ini atau dalam waktu yang panjang. Biasanya di dalam perusahaan yang besar itu mereka menggunakan metode aktual. Nah, di dalam laporan laba rugi pada saat kita menggunakan metode aktual, maka kita akan ketahui ada pendapatan yang itu tidak langsung dikonversi menjadi uang, tapi itu masih dalam bentuk piutang. Demikian pula di dalam laporan laba rugi mungkin juga masih ada biaya-biaya yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi, tetapi biaya-biaya ini belum kita bayarkan kepada supplier kita. Dari sini kita bisa melihat beberapa cara yang mana laporan arus kas itu digunakan. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi yang kita bisa bandingkan dengan laba bersih dari perusahaan. Jika laporan arus kas dari aktivitas perusahaan itu dikatakan dia lebih tinggi dari laba bersih perusahaan. Contohnya dari arus kas itu sesuai hitungan operasinya itu 5 miliar. Kemudian laba bersih dari perusahaan itu 3 miliar, ya kan? Jadi dari arus kas dari aktivitas operasi 5 miliar, laba bersihnya 3 miliar, maka bisa dikatakan operasi dari perusahaan itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi memiliki kualitas yang sangat baik. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, arus kas dari aktivitas operasi itu di bawah dari laba bersih perusahaan, maka kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kita memiliki risiko untuk kekurangan kas dalam waktu yang tidak lama lagi. Kenapa kita bisa katakan begitu? Ya karena laba bersih yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi itu dia belum berubah wujud menjadi uang. Dia masih dalam perhitungan laba bersih. Contohnya seperti yang kita katakan tadi, menggunakan metode aktual, maka tidak semua pendapatan itu langsung berubah wujud menjadi kas. Ada yang masih berbentuk piutang. Laporan arus kas ini sangat penting bagi beberapa penanam modal, karena bagi beberapa dari mereka itu punya slogan yang menyatakan uang adalah raja. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena jika perusahaan mampu secara konsisten, secara konstan dia menghasilkan uang yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut akan mampu untuk membayar dividen, dia mampu untuk membayar hutang, dia mampu untuk membeli kembali stok yang sudah dilepaskan di pasar, dan banyak contoh-contoh yang lain. Dia mampu untuk istilahnya pengembangan dari perusahaan. Maka sangat penting untuk perusahaan memiliki kas yang lebih banyak. Jadi kita bisa katakan bahwa ada 3 bagian dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga itu adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Jadi laporan arus kas ini itu sama pentingnya dengan laporan laba rugi dan juga laporan neraca untuk melihat efektivitas dari arus kas. Tanpa laporan arus kas, maka sangat susah untuk kita melihat gambaran yang sebenarnya dari kinerja sebuah perusahaan. Contohnya, laporan laba rugi itu bisa menyatakan kepada kita berapa banyak biaya bunga yang harus kita bayarkan atas pinjaman dari kreditor atau dari bank. Tapi hanya laporan arus kas yang bisa mengatakan secara detail kemana saja uang itu dibelanjakan, uang dari pinjaman. Jadi kalau kita bisa melihat ya dari semua transaksi laporan arus kas ini, kita bisa ketahui dan kita bisa belajar bagaimana cara untuk membaca laporan arus kas. Jadi kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara menganalisa dan membaca laporan arus kas. Pada video berikut kita akan belajar, kita akan coba analisa
kenapa sebuah perusahaan keuangan yang besar seperti Wirecard yang dari Jerman, seperti isu yang sementara berkembang sekarang ini, Wirecard ini mengalami kerugian, nggak bisa dikatakan kerugian. Wirecard ini mengalami kebobolan, di mana pada bulan Juni kemarin sebuah konsultan keuangan audit, perusahaan audit yaitu Ernst & Young mengatakan bahwa mereka tidak mau menandatangani laporan keuangan tahun 2019 dari Wirecard. Kenapa? Karena ternyata di dalam laporan itu ada uang yang tidak tahu ada di mana sebesar 30 triliun. Ini menjadi sebuah krisis yang besar yang sementara berkembang ini. Dan kita bisa belajar dari kasus ini, kenapa Wirecard ini bisa menjadi perusahaan seperti ini. Jadi kita bisa lihat, kita baru belajar bagaimana menganalisa laporan arus kas. Kita akan belajar lagi bagaimana, kenapa Wirecard ini bisa istilahnya sebuah perusahaan yang memiliki aset yang besar ternyata bisa kebobolan tanpa mereka bisa mengetahui kemana raibnya 30 triliun. Apa yang terjadi dengan perusahaan itu? Baik, cukup sampai di sini dulu materi kita tentang bagaimana menganalisa laporan arus kas. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya mengenai materi akuntansi. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan materi-materi